Ya, kerusakan akibat banjir yang melanda wilayah Jabodetabek sangatlah parah. Lalu bagaimana dampak banjir bisa sedahsyat itu? Kita diskusi. Allah jalan. Saya kesel sama jalan, tapi ini kenapa jalan kayak gini? Banjir yang mengepung Jabodetabek menyisakan kerusakan masif. Jalan ambles, akses putus dan dampaknya meluas kemana-mana. Lantas benarkah ini semata-mata hanya karena intensitas hujan tinggi atau adakah faktor lain? Kita diskusi. Ini penampakan visual udaranya, Jalan Raya Salehdana Sasmita Batu Tulis Kota Bogor yang ambles sedalam setengah meter. Patahannya memanjang hingga 30 meter. Akses jalan dekat stasiun Batu Tulis ini ambles usai hujan deras melanda selama 2 hari belakangan. Yang gak kalah mengkhawatirkan adalah turap penahan tebing jalan di wilayah ini yang nyaris longsor. Akibatnya sejak Selasa siang lalu lintas dan operasional penumpang kereta dari dan menuju stasiun Batu Tulis dihentikan. Padahal jalan ini adalah salah satu akses strategis apalagi jelang masa mudik lebaran. Yang ini juga nggak kalah mencengangkan, lubang besar menganga di tengah-tengah jembatan Kemang Pratama di Kota Bekasi. Diduga jembatan ambles lantaran tidak mampu menahan aliran sungai yang meluap imbas hujan deras. Wah, kalau melihat kondisi jalan yang kerusakannya sangat masif, jadi bertanya-tanya benarkah semata-mata memang karena disebabkan oleh hujan deras dan banjir yang demikian hebat atau adakah faktor lain misalnya kualitas jalan yang tidak mumpuni? Diakui oleh pihak pemerintah, dalam ini Wakil Menteri PU, ya, itu terjadi karena memang intensitas hujan yang begitu tinggi ya. Nah, sehingga bendungan yang ada luber ya, bukan jebol ya. Nah itu. Nah artinya apa? Pemerintah dalam hal ini memang harus mempersiapkan infrastruktur yang memadai ya. Walaupun memang kita tahu yang namanya banjir kan sulit untuk diprediksikan. Yang pasti rusak itu dan pasti harus diperbaiki itu jalan. Karena aspal kita kan banyak dikorupsi ya. Jadi aspalnya juga nggak bagus. Jadi kalau musuhnya aspal itu air, ketika dia terendam banjir pasti rusak. 1 air, 2 beberapa saluran air, kemudian jembatan, dan juga beberapa hal yang menjadi fasilitas umum itu rusak kan, kayak trotoar, taman gitu-gitu. Ya cukup besar itu biayanya. Bukan cerita baru saat jalan desa, kabupaten, provinsi, atau bahkan jalan nasional di tanah air kondisinya memprihatinkan. Ini salah satu yang terjadi. Allah jalan. Saya kesel sama jalan, Pak. Saya juga kerja pemerintahan, Pak. Tapi ini kenapa jalan kayak gini? Keluhan ibu guru ini mungkin mewakilkan banyak perasaan warga saat pergi bekerja melintasi jalan rusak di wilayah Cimoyan Patia, Pandeglang. Ia baru saja terjatuh dan bukan kali ini saja. Jalan rusak berlumpur memakan korban. Jalannya licin, Bu. Jangan marah-marah, Bu. Nanti dibantu. Jangan marah-marah. Apalagi di musim hujan seperti ini, jalan rusak jelas sangat amat berbahaya bagi penggunanya. Kalau berkaca dari data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat di tahun 2023, total jumlah jalan di Indonesia yang mengalami kerusakan adalah sebanyak 62.435 km berstatus jalan rusak. Sementara untuk yang berstatus jalan rusak berat adalah 127.387 km. Fakta lainnya, di tahun 2025 ini ada anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang dipotong alias di-cut atas dasar efisiensi. Dari pagu awal sebesar 110,95 triliun rupiah dipotong menjadi 29,57 triliun rupiah. Artinya pemotongan mencapai 72%. Lantas, dengan minimalnya anggaran infrastruktur di tahun ini, bagaimana nasib penambahan, perbaikan, dan juga perawatan jalan?
jalanan rusak, akan merusak kendaraan, bikin cilaka, terus logistik lambat, terganggu, kecelakaan tinggi, gitu. Kan sekarang jalan-jalan Pantura nih mau lebaran, itu kan karena krisis gini orang pasti pulang naik motor daripada harus naik kendaraan umum. Ada sih pulang bersama itu yang gratis itu, tapi kan tidak banyak pastinya. Terus jalanannya rusak tidak sanggup diperbaiki oleh Kementerian PU karena tidak ada anggaran, yang ada cuma ditambal-tambal. Nah, ketika ditambal hujan lagi, dilewati mobil, rusak lagi. Balik lagi soal banjir, pada Rabu siang ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang langsung meninjau salah satu lokasi banjir dengan kerusakan terparah, yaitu Pondok Gede Permai di Bekasi, Jawa Barat. Ada juga Gubernur Jakarta Pramono Anung yang melayat ke rumah korban banjir, anak usia 3 tahun yang terseret banjir di Jakarta Selatan. Semoga gerak cepat ini juga dibarengi dengan respon cepat dalam penanganan jalan-jalan yang rusak akibat banjir dan pastinya penambahan atau perbaikan kualitas tentunya. Apalagi musim mudik liburan sudah di depan mata. Gimana menurut Anda? Kita lanjut diskusi di kolom komentar.